ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد كما قال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أما بعد. Yang saya hormati pimpinan PTDI KHD Said Panggidan LC, para asatidz dan seluruh jamaah Masjid PTDI Al Istiqomah yang saya hormati. Alhamdulillah, marilah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita sampai hari ini pada hari yang ke-6 di bulan suci Ramadan ini kita masih dapat bermuajah, masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada hingga, terutama nikmat iman dan sehat. Itulah yang kita rasakan hingga sampai saat ini. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yaitu al-ihsan. Hadirin yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah yang mana kita hingga saat ini kita masih diberikan limpah nikmat iman serta hidayahnya kepada kita sekalian. Sehingga kita dapat berkumpul dan memwajah di tempat yang suci ini. Pada kultum kali ini saya akan bawakan seputar al-Islam. Ma huwa dinul Islam? Apakah agama Islam itu? Agama Islam itu suatu cara hidup, way of life bagi kehidupan orang-orang yang beriman. Dinul Islam itu bukan hanya sebatas agama. Dinul Islam itu merupakan suatu konsep kehidupan, hidup kehidupan bagi umat Islam, bagi manusia.
di muka bumi ini. Oleh karena itu, marilah kita tegakkan dinul Islam ini, kita laksanakan konsep ini baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam rumah tangga ataupun di masyarakat maupun dalam bernegara, dengan landasan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah la ma'budu illallah. Tiada wajib kita sembah kecuali hanya kepada Allah. Sembahan ini bukan hanya patung, saudara. Persembahan ini banyak rupanya, baik berupa apapun, berupa materi, bisa jadi, bisa anak istri, dan kalau itu kita yakini, ya berarti kita masuk dalam kategori musyrikin. Dosa yang paling besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah bila mana kita mati dan seperti itu. Lalu yang kedua, la khaufun illallah. Tidak ada yang patut kita takuti kecuali hanya kepada Allah. Banyak saat ini manusia yang takut selain kepada Allah. Kalau kita lakukan hal ini, maka kita masuk dalam kadang jurang kesyirikan. Ya, terutama belum lama ini kita alami banyak manusia, umat Islam khususnya, banyak terpengaruh dengan rasa takut dengan makhluk, dengan binatang, dengan virus, dengan setan, dengan manusia. Itu pun kalau kita lakukan, maka kita masuk dalam kategori kaum musyrikin. Contoh, berapa banyak umat Islam ini dalam kehidupan sehari-hari yang takut pada virus. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan oksigen, udara ini sangat bersih. Namun kebanyakan mereka menganggap bahwa udara itu mengandung virus. Saking takutnya mereka tiap hari menggunakan masker. Sampai ke dalam tempat ibadah pun mereka menggunakan masker. Karena dianggapnya virus inilah yang mematikan makhluk. Makhluk inilah yang mematikan manusia. Sebab virus ini adalah ciptaan Allah, tidak mungkin dia bisa mematikan. Sungguhnya Allah lah yang menentukan sehat, hidup, matinya manusia. Sehat, sakit, hidup, bukanlah makhluk, bukanlah virus, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dialah yang menentukan segalanya. Ya, bila mana kita terjerumus dengan itu, ya kita masuk dalam kategori musyrik. Dan bila mana kita sholat masih menggunakan itu, mungkin di sini tidak, di tempat-tempat lain masih banyak yang menggunakan masker. Itu bukan hanya tidak diterima sholatnya itu, bahkan lebih parah lagi masuk ke kategori syirik, perbuatan syirik gitu. Dan umat Islam banyak yang tertipu di situ.
Naudzubillah min dzalik. Jamaah PTDI yang saya hormati, kita berharap umat Islam jangan mau lagi tertipu dengan yang namanya obat COVID yang senantiasa digembar-gemborkan oleh kaum Yahudi yang diagani oleh para rejim PKI di negeri ini. Kalau kita terpengaruh, ya kita masuk dalam golongan mereka. Ya tujuan mereka hanya satu, ingin membinasakan umat manusia dan menghancurkan iman-iman orang-orang yang beriman, orang-orang Islam di Indonesia ini khususnya. Ya mereka melakukan ya semacam pembinasaan massal. Ya dulu mereka orang-orang Yahudi itu pembunuhan melalui senjata atau dengan rudal. Ya sekarang ini mereka dengan mudahnya menggunakan alat suntik, dengan vaksin mereka dapat membunuh umat Islam sekian banyak, sekian ribu, sekian juta, di mana penduduk umat Islam di berbagai negara yang ada. Mereka dengan mudahnya melakukan pembunuhan massal itu. Nah, inilah kemudahan umat Islam sebenarnya. Kenapa mau dan tidak mau mengenal ajarannya, yaitu ajaran politik. Sehingga dengan mengerti persoalan politik, tidak menjauhi ajaran politik, atau tidak termakan dengan isu-isu pelarangan persoalan politik dicampur baurkan dengan agama, itu maka umat Islam saya kira tidak akan rusak, tidak akan mampu dirusak oleh mereka. Karena kebodohannya lah tidak mau mengerti persoalan politik, maka umat Islam mudah diporak-porandakan, mudah dihancurkan. Ya semoga kedepannya umat Islam tidak lagi terpengaruh, tidak mau lagi dibodoh-bodohi dengan persoalan cepat COVID ini yang diciptakan oleh mereka, yang diciptakan oleh kaum Yahudi melalui kaum komunis di negeri ini. Berhati-hatilah, umat Islam ini cerdas, bila mana mau memahami agamanya. Lantaran kebodohannya mereka tertipu, walahir mudah diporak-porandakan bila mana kita tidak mau memahami agamanya. Untuk itu marilah kita bersatu, jangan mau dipecah belah oleh kaum kufar, kaum munafik, kaum musyrikin, Yahudi dan Nasrani maupun kaum komunis, terutama yang sedang berkuasa di negeri ini. Saya kira demikian saja untuk yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, mungkin pengaruh bahasa juga kali. Saya kurang bisa mengungkapkan segala apa yang saya harapkan. Sekali lagi mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada